Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nita Maharani dengan NIM 21020010001 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas PAI 6A semester 6 IAIN Palopo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dari kelompok 1, yaitu evaluasi pembelajaran blended learning dan pengembangan bahan ajar interaktif. Oke teman-teman, langsung saja simak videonya. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan dari materi pertama, yaitu evaluasi pembelajaran blended learning. Teman-teman, sebelum kita masuk pada pembahasan kita kali ini, kita perlu tahu apa itu evaluasi dan apa itu blended learning. Nah, evaluasi sendiri dapat diartikan sebagai proses untuk menentukan tingkat keberhasilan berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan, dan kemudian membuat keputusan berdasarkan pada tingkat keberhasilan tersebut. Nah, keberhasilannya harus dapat diukur dan diamati pada berbagai tingkat dan aspek melalui proses yang terstruktur. Nah, dengan berbagai evaluasi tersebut akan memastikan bahwa semua kegiatan pembelajaran tersebut sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik. Nah, sedangkan blended learning sendiri pada dasarnya adalah suatu sistem belajar yang memadukan antara belajar secara face to face atau belajar secara tatap muka dengan belajar secara online atau secara virtual. Nah, blended learning ini digambarkan sebagai suatu pembelajaran di mana terdapat lebih dari satu model yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk memaksimalkan aktivitas pembelajaran. Nah, jadi evaluasi merupakan hal yang sangat penting dalam program pembelajaran. Nah, evaluasi ini dilakukan guna meningkatkan kualitas dan juga mutu pembelajaran. Jadi tak terkecuali pada pembelajaran blended learning. Nah, evaluasi dalam pembelajaran blended learning sendiri yaitu penilaian untuk mengukur keefektivitasan penggunaan pembelajaran campuran antara online dan juga tatap muka. Nah, dengan adanya evaluasi diharapkan program pembelajaran yang diterapkan dapat memenuhi tujuan pembelajaran, seberapa baik peserta didik dalam berpartisipasi dalam pembelajaran, dan juga bagaimana pengalaman pembelajaran dapat ditingkatkan. Nah, selanjutnya kita masuk pada teknik evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran blended learning. Nah, dalam pembelajaran blended learning sendiri terdapat dua jenis evaluasi yang dapat digunakan, yaitu evaluasi formatif dan juga evaluasi sumatif. Nah, yang pertama evaluasi formatif. Jadi, evaluasi formatif dalam konteks blended learning sendiri dilakukan pada setiap langkah-langkah pembelajaran selama proses belajar berlangsung. Nah, evaluasi ini tidak hanya ditujukan pada tingkat pemahaman sementara peserta didik, tetapi juga evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, yang kedua, evaluasi sumatif. Nah, evaluasi sumatif pada pembelajaran blended learning dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran setelah seluruh proses pembelajaran dilaksanakan. Guna untuk mengetahuinya yaitu dengan mengumpulkan data hasil belajar yang diperoleh dari tes yang diberikan kepada peserta didik setelah seluruh materi pembelajaran bisa disampaikan. Selain dua jenis penilaian yang disebutkan tadi, terdapat juga dua jenis evaluasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran blended learning, yaitu penilaian mandiri dan penilaian tes oleh guru. Nah, yang pertama penilaian mandiri. Nah, penilaian mandiri sendiri adalah sebuah metode evaluasi di mana peserta didik dimintai untuk menilai dan merefleksikan pemahaman dan
juga kinerja mereka sendiri. Nah, dalam konteks blended learning sendiri, penilaian mandiri dapat dilakukan dalam berbagai cara, seperti melakukan kuis online, jurnal belajar, portofolio, atau mengerjakan tes yang dapat terdapat pada buku paket yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, yang kedua, penilaian tes oleh guru. Nah, tes oleh guru sendiri adalah salah satu jenis evaluasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran blended learning. Nah, dalam konteks blended learning sendiri, penilaian tes oleh guru dapat dilakukan secara online melalui platform pembelajaran virtual atau melalui tes tertulis yang diberikan kepada peserta didik secara langsung. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan materi kedua, yaitu pengembangan bahan ajar interaktif. Selanjutnya kita masuk pada pokok-pokok pembahasannya, yaitu yang pertama, pengertian bahan ajar interaktif. Nah, jadi teman-teman, bahan ajar merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembelajaran. Nah, bahan ajar sendiri merupakan seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Nah, sedangkan bahan ajar interaktif sendiri merupakan bahan ajar yang mengkombinasikan beberapa media pembelajaran seperti audio, video, teks, atau grafik yang bersifat interaktif dalam mengendalikan suatu perintah atau perilaku alami dari suatu presentasi sehingga terjadi hubungan dua arah antara bahan ajar dan juga siswa. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu pengembangan bahan ajar interaktif. Jadi teman-teman, dalam menyiapkan bahan ajar interaktif memang diperlukan pengetahuan dan keterampilan pendukung yang memadai. Nah, terutama dalam mengoperasikan peralatan misalnya seperti komputer, kamera, video, dan kamera foto. Nah, bahan ajar aktif disajikan dalam bentuk compact disc. Adapun pengembangan bahan ajar interaktif dapat dilakukan dengan melihat tahap-tahap yang memang sudah dijelaskan dalam buku pedoman pengembangan bahan ajar interaktif. Nah, untuk lebih jelasnya, tahap-tahap yang harus dilakukan diantaranya yang pertama, pemilihan buku referensi, yaitu pilih buku referensi yang sesuai dengan tema dan tingkatan pendidikan yang akan diterapkan. Yang kedua, pembuatan skenario pembelajaran, yaitu membuat skenario pembelajaran yang menggunakan kompetensi dan indikator-indikator kompetensi. Yang ketiga, penyusunan skrip atau storyboard, jadi membuat gambaran tampilan scan atau frame bahan ajar multimedia interaktif yang akan dikembangkan pada layar komputer. Yang keempat, penyusunan interaksi atau MPI, jadi membuat evaluasi teori dan praktek materi ajar, indikator kompetensi, dan praktek mandiri atau pengembangan. Dan yang kelima, penyusunan sistematika penyajian materi, yaitu membuat diagram air dan gambar yang menggambarkan sistematika penyajian materi. Nah, dan yang keenam, proses produksi bahan ajar, yaitu membuat prototipe bahan ajar dengan melakukan uji coba dan membuat perbaikan prototipe. Yang ketujuh, uji coba, yaitu melakukan uji coba satu-satu, kelompok kecil, dan lapangan. Yang kedelapan, validasi, jadi melakukan validasi ahli materi dan validasi ahli media. Yang kesembilan, penyempurnaan produk, yaitu dengan memperbaiki produk sesuai dengan masukan atau saran dari ahli materi, ahli media, dan pengguna. Yang kesepuluh, burning bahan ajar, jadi membuat bahan ajar dalam bentuk CD atau media yang lain. Yang ke-11, evaluasi atau validasi, yaitu dengan melakukan evaluasi atau validasi ulang sesuai dengan tahap pengembangan. Yang ke-12, penyempurnaan bahan ajar, yaitu memperbaiki bahan ajar sesuai dengan hasil evaluasi atau validasi. Dan yang terakhir, ke-13, pengembangan bahan ajar terus, yaitu melakukan pengembangan bahan ajar terus sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna.
Demikian pemaparan materi dari saya terkait materi evaluasi pembelajaran blended learning dan pengembangan bahan ajar interaktif. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.